اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. Mari. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Mari. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Sadaqallahul azim. Hadiratul kiram, bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Amin yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Ketua DKM beserta jajarannya yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan inayah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah di sini kita memang kadangkala bahkan sering sekali mendengar ada yang menyampaikan di mimbar itu tentang Ahlul Bait, hampir tidak pernah menceritakan tentang sahabat. Dan itu baik dan itu sah-sah saja. Namun sebetulnya ketika ada dai atau habaib, sebetulnya mereka semua itu sudah bahkan sangat sering sekali menceritakan sahabat radhiyallahu anhum. Mungkin ada yang sudah diketahui atau tidak diketahui. Namun makanya di sini insyaallah yang tetap kita tidak boleh lepas cinta kita kepada Allah, perkuat cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada sahabat, kepada Ahlul Bait, kepada para tabi'in dan para alim ulama. Maka di sini sebab kata Allah dalam firman-Nya huwa hasuna ulaika rafiqa. Para nabi, siddiqin, orang yang banyak benarnya daripada salahnya itu sahabat. Orang yang mati syahid, orang soleh, itu kategori sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya sahabat, sebaik-baiknya yang harus kita temani. Makanya di sini insyaallah kita akan bacakan beberapa kejadian-kejadian personal, perorangan ya, daripada sahabat baginda Rasul. Ada kesalahan, ini pelajaran bagi kita. Dulu ada kesalahan, ini kesalahan fatal ya. Jadi ini pelajaran bagi kita ketika ada tokoh atau apapun yang bikin kesalahan, jangan langsung judgement. Sebab sahabat pun ada bikin kesalahan fatal. Apa? Pengkhianatan. Ini hadis riwayatnya riwayat muttafaqun alaih, Sahih Bukhari Muslim. Nah, sudah sepakat para ilmu hadisin, siapa yang berkhianat? Yang berkhianat ini adalah Hatib bin Balata'ah. Ikut perang Badar lagi. Pernah ikut perang Badar. Kita bacakan hadisnya. Ini kejadiannya tahun 8 Hijriah. Ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali berkata, aku diutus oleh baginda Rasul bersama Zubair, bersama Miqdad, intaliqu hatta ta'tu raudatan khakhin. Kata baginda Rasul, barusan datang malaikat Jibril bahwa Hatib bin Balata'ah membocorkan rahasia kita. Yang ngasih tahu malaikat Jibril. Terus dengan sebuah surat. Sekarang surat itu sedang dibawa oleh Syarah. Syarah itu adalah keturunan Abi Manaf, orang musyrikun Quraisy, yang datang ke Madinah minta sumbangan. Sekalian Hatib ngirim surat, kita bacakan dulu, jangan langsung diterangin ya. Fa inna biha ta'inah ma'aha kitabun fakhuduhu minha fantolakna tata'ada bina habtuna hatta ataina ila raudah fa idza nahnu bi ta'inah faqulna akhrijil kitaba. Kita bacakan syarah. Kata Sayyidina Ali, kamu menyimpan surat ya, katanya. Dikejar, itu lagi jalan pakai unta mau berangkat ke Mekah.
Stop. Jadi di kebun lagi siap-siap di jalan, mau siap-siap jalan lagi di kebun. Coba itu keluarkan surat. Itu surat keluarkan. Sarah bohong. Itu Sarah bohong yang keturunan Abi Manaf. Kata Sarah, ma ma'i min kitabin. Saya enggak megang surat itu. Wah, bohong. Kamu bohong. Kata Sayyidina Ali, la nukhrijannal kitab aw la tulqiyanna siyab. Kamu bohong, Sarah. Aku tahu. Aku diberitahu oleh malaikat, oleh baginda Rasul. Baginda Rasul diberitahu oleh malaikat Jibril, posisi surat ada di kamu. Kalau kamu tidak mau mengeluarkan surat itu, aku akan robek bajumu. Akhirnya fa'akhrajathu min iqasiha. Ternyata dari kulit unta dibungkus, maka akhirnya benar itu surat dipegang oleh Syarah yang dititipkan oleh Hatib bin Balata'ah, diserahkan kepada orang-orang musyrik Quraisy yang ada di Mekah, dikeluarkan. Fa'ataina bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'idan fihi min Hatib bin Abi Balata'ah ila nasi minal musyrikin min ahli Makkah yukhbiruhum bi ba'di amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawa oleh Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, ini surat Hatib bin Balata'ah yang tadi mau dibawa oleh Syarah, yang mau diserahkan kepada orang musyrikin Quraisy. Pas dibaca apa? Tulisannya, wahai saudara-saudaraku. Ternyata masih ada saudaranya, mamangnya, sepupunya. Wahai saudara-saudaraku, nanti bertepatan pada tanggal 20 Ramadan, tahunnya tahun 8 Hijriah, kami yang dipimpin oleh Rasulullah SAW bersama 10.000 pasukan Muhajirin dan Ansor akan mengepung, kan itu dibocor, akan mengepung kota Mekah dan akan menangkap orang-orang yang tidak mau masuk Islam, dan kami membawa persenjataan yang sangat lengkap. Tapi ada tulisan, tolong jika ada peperangan tolong lindungi saya, sebab engkau adalah saudaraku. Aduh, kata baginda Rasul, ini fatal ini. Kan itu strategi perang. Kan tadinya mau sergap, brok aja datang, udah dibocor. Tapi alhamdulillah surat itu enggak keburu nyampe, sudah ketahuan duluan. Langsung baginda Rasul merah wajahnya, dibawa itu surat. Apa kata baginda Rasul? Ya Hatib, mahada, apa-apaan ini surat? Ya Hatib, mahada, apa ini surat? Hanya seperti itu bicaranya. Kata Hatib, ya Rasulullah, la ta'jal alayya, sebentar, jangan dulu kau menghakimi aku, jangan dulu engkau marah, tunggu aku akan menjelaskan. Inni kuntu imra'an mulsaqan fi Quraisy walam akun min anfusihim wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qarabatun yahmuna biha amwalahum wa ahlihim bi Makkah fa ahbabtu idh fatani dzalika min nasabi fihim an attakhidha fihim yadan yahmuna biha qarabatani. Sampai sini dulu ya. Ya Rasulullah, begini, sesungguhnya saya ini sendiri Hatib belum ada kesepakatan dengan saudara-saudaraku yang masih kafir Quraisy, sedangkan wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qarabatun yahmuna biha amwaluhum wa ahlihim. Sedangkan ini orang-orang muhajirin, sahabatmu juga ya Rasulullah, mereka sudah ada kesepakatan, sudah ada tali ikatan. Ketika nanti datang ke Mekah, baik dalam keadaan perang, saudara-saudara muhajirin sebagian ini akan dilindungi oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik yang notabene-nya masih saudara dengan muhajirin. Sedangkan saya, kenapa membuat surat agar nanti saya ini dibelas kasihani. Saya meminta lewat surat nanti tolong kalau saya di sana, kalau ada pertempuran jangan ditarget, aku ini jangan dibunuh. Aku ini jangan dibunuh, aku ini jangan ditarget. Itu saja. Terus Sayyidina Umar udah ngeluarin pedangnya, bapak-bapak. Udah dikeluarin pedangnya Sayyidina Umar. Munafik ini katanya.
Kata baginda, sebentar Umar, sebentar. Boleh aku lanjutkan ya Rasulullah? Silakan. Kata Hatib bin Balata'a, wa ma fa'altu kufron walartada an dini. Tidak mungkin aku kufur ya Rasulullah. Aku sama sekali tidak murtad daripada agama Islamku. Wala ridha bil kufri badal Islam. Aku tidak pernah rela untuk kembali kepada kekufuran setelah iman masuk ke dalam diriku dan aku masuk ke dalam Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu qad sadaqakum. Alasannya bisa diterima. Apa kata baginda Rasul? Hatib, alasanmu bisa diterima. Dari mulai alasan-alasan itu memang benar apa yang kamu sampaikan. Jadi intinya begini, Hatib itu maksudnya nanti kalau penyergapan ke kota Mekah, pengennya Rasul itu jangan sampai diketahui tanggalnya gitu. Tanggalnya, tahunnya, harinya, ini mah disebutin semuanya. Bawa senjata ya para sahabat pada bingung, pada pusing. Padahal mah pengennya baginda Rasul itu udah nanti kalau saya ke Mekah lindungi saya. Seperti ada sebagian muhajirin yang dapat perlindungan daripada orang-orang kafir Quraisy karena diberi uang. Jadi orang muhajir itu ngasih uang nih, titip uang banyak, itu nanti ada kurir. Nanti kalau misalkan ada sesuatu kita nyerang Mekah, ditulis, udah sih beberapa ratusan muhajirin yang itu, jadi dilindungi. Nah, tapi ada kesalahan Hatib itu dibocorkan tanggal dan tahunnya, dan persenjataannya, dan jumlahnya. Tapi oleh baginda Rasul dimaafkan, tapi Sayyidina Umar enggak nerima. Apa kata Sayyidina Umar? Faqala Umar, da'i ya Rasulullah, udah ini urusan saya, engkau pergi dulu. Adrib unuqa hadal munafik, aku akan penggal lehernya ya Rasulullah. Ini orang munafik ya Rasulullah. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Hatib bin Balatah laisal munafik. Hatib bin Balatah bukan orang munafik. Innahu qad syahida badran. Hatib bin Balatah ikut perang Badar. Apa? Wa ma yudrika la'allallahu ittala al ahli badrin. Allah sudah berjanji lewat malaikat Jibril, siapa yang ikut perang Badar, yang mati syahid pada waktu itu, dan orang yang masih hidup sampai hari ini, maka Allah sudah jamin orang itu masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau orang yang sudah jamin masuk surga, walaupun bikin kesalahan fatal, insya Allah dimaafkan. Sayyidina Utsman, perang Badar ikut gak? Enggak. Enggak ikut. Karena nungguin anaknya, nungguin istrinya. Istri Sayyidina Utsman. Yang istri Sayyidina Utsman itu adalah Siti Ruqayyah. Anak siapa? Anak baginda Rasul. 2, kesalahan fatal Sayyidina Utsman. Apa? Kabur waktu perang Uhud. Kabur sama berapa 70 pasukan panah. Kabur. Ikut kabur lari. Waktu atau penyergapan. Karena sudah radhiyallahu anhu. Bukan orang dalam ya. Qad afallahu ila Utsman. Allah sudah maafkan Utsman. Kata baginda Rasul, i'malu ma'syitum faqad wajabat lakumul jannah. Wahai Hatib bin Balatah, apa yang kau lakukan wajib kau masuk surga. Subhanallah. Baik, itu apa yang terjadi. Akhirnya turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman. Ini surat Al-Mumtahanah ayat 1. Jangan kau jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai kekasih. Jadi kalau sama orang kafir jangan terlalu dekat, jangan terlalu mesra, itu maksudnya. Kalau bisa mah jangan ceramah di gereja, jangan terlalu akrab. Tolak aja. Mau dikasih berapa miliar jangan. Nanti ngaco ngomongnya. Orang kalau udah dikasih uang banyak, iman kurang, ngomong ngaco. Yang ada di gereja nanti ngejelek-jelekin umat Islam. Dan itu rata-rata kebanyakan seperti itu. Dai-dai yang tergoda, dia itu nggak dikasih sedikit Pak. Nggak dikasih berapa juta, besar. Iman kurang. Ilmu nggak ditopang dengan iman. Ngaco nanti di gereja, lihat aja. Semuanya ngacak-ngacak. Pasti ngejelek-jelekin umat Islam. Itu sudah oleh Allah diplot. Jangan terlalu dekat sama orang-orang kafir itu. Biasa aja, urusan bisnis. Kalau tapi dia suruh ngajak ke gereja, oh mohon maaf, lakum dinukum waliyadin. Enggak usah, jangan sok-sok kuatan iman. Yang ada nanti jelek-jelekin kita, itu udah biasa. Na'udzubillah summa na'udzu
billah. Jadi intinya ini. Jadi begini Bapak-bapak, kadangkala kalau kita terlalu akrab dengan orang-orang kafir, dia tuh ngorek-ngorek kita. Ngorek-ngorek kayak intelijen. Nah, nanti kesalahan Islam dikorek-korek, keburukan-keburukan nanti dia sebarkan ke sesama orang-orang kafir. Itu biasa seperti itu. Baik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, ini biografi ya, beda-beda tentang bagaimana kok kenapa ada sahabat macam-macam yang dijamin masuk surga. Ini kita sekarang kisah Abi Tolha gara-gara asbab ngasih makan satu suap dapat jaminan masuk surga. Kita bacakan hadisnya sama ini muttafaqun alaih. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Enggak diketahui padahal namanya tahu baginda Rasul tapi namanya enggak disebutkan. Datang seorang laki-laki ke rumah baginda Rasul. Kata seorang laki-laki, faqala inni majhudun, ya Rasulullah saya lapar. Jadi majhudun itu laparnya udah memang lapar 3 hari 3 malam enggak makan. Itu laparnya. Tapi kalau misalkan paginya makan terus johor udah keruk-keruk itu bukan lapar. Itu rutinitas ya. Tapi ini lapar 3 hari 3 malam. Baginda Rasul enggak punya makanan. Akhirnya apa yang terjadi? Fa arsala ila ba'di nisaihi. Baginda Rasul ngirim salah satu utusan ke 9 istrinya. 9 istri. Baginda Rasul lagi kosong makanan, coba itu. Sampai ngomong begini, walladzi ba'asaka bil haqqi ma indi ila ma. Demi zat yang telah mengutusmu ya Rasulullah. Sampaikan. Demi zat yang telah mengutusmu ya Rasulullah, tidak ada makanan kecuali 1 teguk air. Kalau air banyak air jam-jam ya ngocor terus. Gimana ya? Akhirnya summa arsa ila ukhra. Sama bagi air. Terus Abu Tolha datang. Ya Rasulullah ada apa? Kata baginda Rasulullah SAW, oh iya, ini ada faqama rajul ansor. Ada ini kata baginda Rasul, ada yang lapar tamu. Oh sebentar ya Rasul, coba saya tanyakan ke istri ya. Akhirnya Abu Tolha faqala limratihi hal indiki syai'un. Ada ini enggak? Ada makanan enggak? Kata istri Abu Tolha, sebetulnya kan kita belum makan sehari semalam ini. Lah enggak ada illa quta sibyani, kecuali ada makanan buat anak kita aja. Jadi bapak-bapak itu Abu Tolha, subhanallah, beliau itu kaya. Pas depan Masjid Nabawi kan itu kebun kurma yang beliau. Saking cintanya kepada Allah dan Rasulnya, saking cintanya kepada Allah, itu berapa hektar kebun kurma disedekahkan kepada baginda Rasul. Sampai dia lapar, walau kana Nabi Muhammad SAW. Jadi ternyata malam itu, dari pagi sampai malam, Abu Tolha istrinya belum makan. Ada anaknya belum makan. Nah ini satu-satunya makanan buat anaknya. Kata istrinya, ilaku tasibiani, ini cuma buat anak kita. Qala fa'alilihim bi syai'in wa naumihim. Udah adonin aja udah, kalau kita mah apalah gandum ya, gandum campur gulai atau apa, udah. Fa idza dakhala dhaifuna fa'arihi anak kula. Fa idza ahwa bi yadihi liyaqulu faqumi ila syiraji kay tuslihi fa'atfihi. Begini. Akhirnya apa? Itu anaknya didatangi. Dek, tidur aja dulu. Bapak lagi masak nih ya. Suruh tidur. Anaknya udah, kamu tidur pokoknya. Nanti kalau udah matang dibangunin. Padahal itu masak buat seperti itu, Pak. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Untung anaknya langsung tidur pulas. Pas anaknya tidur pulas, pas beres itu makanan, itu 3-tiganya belum makan dari pagi. Itu kejadian malam ini, pada Isya. Akhirnya disuguhkan wa akala dhaib, dan itu si tamu makan. Akhirnya itu lampu ditiup. Supaya apa tujuannya? Kai aslahu tuslihi, agar si tamu enggak ngelihat bahwa tuan rumah belum makan. Wa bata tawiyaini, keduanya menahan lapar. Sengaja dimatiin lampu, itu makan.
supaya si tamu enggak mengetahui bahwa tuan rumahnya belum makan. Padahal itu kata Abi Thalha, belum pernah kurasakan lapar pada waktu itu. Itu setelahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Beres itu tamu makan, pulang. Falamma asbaha aghada ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pagi-paginya baginda Rasul bawa makanan. Subhanallah. Ini buat kamu, ini buat istrimu, banyak ini buat anakmu. Apa kata baginda Rasul? Laqad ajiballahu aw dhahikallahu. Tadi subuh datang malaikat Jibril. Tolong sampaikan kepada Abu Thalha, laqad ajiballahu. Allah mengagumi engkau. Aduh, gara-gara sepotong roti atau sepotong gandum. Allah mengagumi engkau wahai Thalha. Terus apa lagi? Au dhahikallahu, Allah Subhanahu wa taala jatuh cinta kepadamu. Setelah itu langsung diumumkan wahai Abu Thalha, malaikat Jibril memberikan kabar engkau masuk orang yang masuk surga daripada 10 sahabat yang tanpa hisab. Asbab apa? Asbab ngasih makanan kepada orang yang lapar. Makanya ada firman Allah, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka tidak mementingkan diri sendiri, mereka tidak mementingkan perut dia sendiri walaupun mereka dalam keadaan lapar. Makanya ada kan dalam Hayatus Sahabat, ada 10 rumah ngasih kepala kambing. Itu kambing balik lagi ke rumah yang pertama coba. Padahal 10 rumah itu lapar semua. Subhanallah. Bahkan ada yang luar biasa, Abdurrahman bin Auf ngasih uang 1.200 dinar sama siapa? Abu Hurairah. Ditolak. Satu dinarnya 4 gram 4 mili. Kata Abi Hurairah, wahai Abdurrahman, saya bukan menolak pemberianmu. Saya dikasih gudang dunia. Apa? Suratul Waqiah. Itu sahabat. Keyakinannya sangat luar biasa. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, berantem. Bapak-bapak pernah dengar gak antara sahabat berantem? Parah. Ini giladun. Jadi berantemnya bukan berantem dipukul ya. Pernah memang satu kejadian Abi Hurairah dipukul oleh Sayyidina Umar. Ini antara Khalid bin Walid dan Ammar bin Yasir. Kita bacakan hadisnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kana baini wa baina Ammar bin Yasir kalamun fa agladtu lahu fil qaul. Yang ngomong yang sanadnya Khalid bin Walid. Kata Khalid, aku pernah adu mulut dengan siapa? Ammar bin Yasir. Ketika adu, kan kalau Ammar itu lembut orangnya. Kalau Khalid strong, kalau Ammar biasa lembut. Fa'agladtu lahu fil qaul. Aku bentak itu siapa? Yasir. Ngomong kalau misalkan gini, kalau Ammar tuh ngomongnya pelan. Kalau siapa? Kalau Khalid keras. Akhirnya yashkuni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya aku mengadu kepada baginda Rasul. Jadi ya Ammar udah enggak kuat omongan Khalid, keras, kasar, dibentak-bentak, ditunjuk-tunjuk itu Ammar. Akhirnya ngadu, ya Rasulullah, kata Ammar, faja'ala yaglidu lahu wa la yazul illa gildah. Ya Rasulullah, ala tarahu. Itu lihat, itu nyerocos terus. Jadi Khalid itu ketika di depan baginda Rasul nyerocos, dimarahin. Aduh. Baginda Rasul diam aja. Jadi ini Khalid, ini Ammar, baginda Rasul ada di sini. Ini Khalid ngemarahin terus. Padahal itu Ammar lagi udah diam. Baginda Rasul diam. Akhirnya apa yang terjadi? Baginda Rasul pun ada keluar arad basyariahnya. Farafa'a Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ra'sahu wa qala. Khalid diam. Khalid sebentar, diam. Dengarkan aku. Man adza Ammaran adahullah wa man abghada Ammaran abghadahullah. Barang siapa yang menyakiti Ammar bin Yasir maka sama dengan menyakiti Allah, dan barang siapa membenci Ammar bin Yasir maka sama dengan membenci Allah. Akhirnya Khalid bin Walid faqaraj itu keluar pundung sudah. Maka pada besok harinya fama kana syai'un habba ilayya min radhiya Ammar.
Tidak ada sahabat yang paling aku cintai karena Allah kecuali Ammar bin Yasir. Aku pun cinta karena Allah, dia pun cinta karena Allah kepadaku. Subhanallah. Jadi bapak-bapak, ternyata ada konflik daripada sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Baginda Rasul biasanya seperti ini kalimatnya. Barang siapa yang menyakiti sahabatku, itu sering terjadi. Pernah Khalid bin Walid sama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman ya kalah. Waktu kejadian penaklukan kota Mekah, kata Abdurrahman bin Auf, wahai Khalid, kamu ini jangan main tebas-tebas leher orang, jadi orang belum apa-apa ditebas, banyak yang dibunuh. Maksudnya tanya dulu, kamu baca syahadat, ini mah lagi ketemu tebas. Kata Abdurrahman, kamu tanya dulu, ngomong baik-baik, mau masuk Islam atau tetap jadi kafir tapi di bawah undang-undang orang muslim tidak memerangi. Jadi ternyata ketika masuk kota Mekah ketemu orang kafir ceprot sampai berapa ratus. Dilaporin, ya Rasul, ini Khalid gimana? Ngamuk. Khalid bin Walid langsung baginda Rasul ngomong, man ada ashabi faqad, man sabba ashabi faqad sabani, wa man sabani faqad saballah. Barang siapa yang mencaci maki sahabatku sama dengan mencaci maki aku, dan barang siapa mencaci maki aku maka sama dengan mencaci Allah. Udah rep. Jadi Khalid itu memang temperamental ya. Subhanallah, itu biasa. Nah, makanya oleh karena itu seyogianya ketika ada yang sedang rame, yang sedang kisruh, seorang leader yang punya ilmu agama, yang bagus itu untuk meredakan situasi, untuk meredakan suasana. Rame-rame tentang masalah Durya, nggak usah diperuncing, udah biasa aja. Nggak usah diruncing, baru-baru kok kan masalah Habib itu ya, Durya, nggak usah diperuncing. Mau dia asli, mau dia palsu, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada kadang-kala yang ngaku-ngaku pasti itu bukan Habib asli ya. Itu dia orang biasa, orangnya orang Indonesia, orang ajam. Jadi emang ini fatal, udah kelewatan. Jadi pinjem uang 25 juta. Katanya ini uang 25 juta masukin ke dalam kardus katanya. Di kamar itu nanti bertambah jadi 50 juta. Si orang yang ngaku-ngaku itu nginep di situ, uangnya hilang. Itu yang mencoreng. Bukan Habib, sudah dicek, itu bukan Habib. Itu orang biasa. Nah, itu tuh. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah jauhi kita daripada orang-orang munafik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Memang terus terang, yang bukan Habib itu banyak yang ngaku-ngaku. Banyak, bukan Habib, ngaku-ngaku ada, pas dicek bukan gitu. Memang ada, tahu, sudah dikasih tahu. Baik. Yang paling terakhir, kita bacakan hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul? Inna likullin nabiyyun sab'ata nujaba wa ruqaba. Setiap para nabi itu ada orang-orang pilihan dan orang-orang yang dijaga. Maka aku pun ada orang-orang pilihan, yaitu sahabat-sahabatku. Yang pertama Ja'far bin Abi Thalib, Sayyidina Hamzah, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Mus'ab bin Umar, Bilal, Salman Al-Farisi, Ammar, Abdullah bin Mas'ud, Abu Dar Al-Ghifari, dan Mikdad. Mereka adalah orang-orang pilihan yang pasti dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini saya harus ke Luliang ya. Jadi anak itu wisuda. Jadi aturan ada pesantren itu ada program cepat baca kitab kuning yang programnya itu 4 bulan. Tapi alhamdulillah putri saya 1,5 bulan udah bisa nyelesain. Jadi sekarang kan baru masuk 1,5 bulan. Jadi nyusul temannya beres 6 jilid. Allahu Akbar, alhamdulillah. Jadi bareng-bareng sama seniornya di wisuda sekarang. Jadi wisudanya namanya wisuda tanzil. Wisuda tanzil itu 14 pan ilmu itu, tapi diambil enggak semuanya. Jadi cara
baca kitab kuning dengan cepat. Ya itu tadi yang aturan 4 bulan. Anak saya baru masuk sebulan setengah, alhamdulillah. Jadi beliau bareng wisuda dengan seniornya. Alhamdulillah, ini semuanya doa daripada semuanya ya. Baik, dan kesungguhan mungkin anaknya. Jadi nanti acaranya 7:30 ya. Acaranya 7:30. Kalau mumpung pagi ya paling berangkat jam 6 gitu ya. Jadi itu bapak-bapak, mungkin bapak-bapak kan anaknya ada yang kuliah, ada yang kerja, pokoknya kita doain aja Pak. Kalau punya anak 5, Robbana hablana min azwajinanya 5 kali, itu kata guru. Kalau kita punya anak 3 berarti sama istri ya, baca Robbana hablanya 3 kali, jadi gitu. Kita punya istri, terus punya anak 4, berarti 5 kali, berarti Robbana hablanya 5 kali, terus aja gitu. Kita udah nggak ada kemampuan mendidikmu, omonganmu apa, kecuali lewat doa. Insya Allah. Jadi kata guru Mama Abu Yadimyati, kalau anak ingin soleh gampang, orang tuanya soleh dulu. Kalau anak kita ingin takut sama Allah, kitanya dulu takut sama Allah. Itu aja sih, simpel. Ini nasihat buat saya juga. Gitu aja mungkin ya. Tapi insya Allah masih bisa ngopi-ngopi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemarin karena agak lelah, jadi 1 hari itu 2 orang meninggal bapak-bapak. Jadi rumah satu innalillahi, subuhnya belah situ innalillahi sorenya. Jadi 1 hari ada 2 orang meninggal. Jadi biasalah ya, ngenalkin, nguburin, nyolatin, terus sampai jam malam ya. Jadi biasa kalau di sana kita nguburin jam 9 malam, jam 10 malam gitu. Jadi kadang seperti itu, meninggal sore, jam 9 malam dikuburin. Ya kita ikut gitu ya, ikut mentalkinkan, baca talqin itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon. Ya. Iya. Iya. Baik, yang pertama. Jadi yang pertama ada cenang. Dari yang najis itu nanah dan darah. Yang pertama itu najis tapi dimaaf. Najsun najis tapi dimaaf karena darurat. Nah, terus apa yang terjadi? Itu nanti kalau supaya tidak mengalir itu apa? Itu dibungkus. Itu dibungkus. Jadi dibungkus pakai perban supaya tidak mengalir. Dimaksimalkan aja. Itu sebetulnya najis tapi karena darurat, namanya kalau dalam ilmu fikih itu disebut al-ma'fu. Al-ma'fu itu najis tapi itu dimaaf. Itu boleh silakan. Yang penting dibungkus pakai perban dan tidak mengalir. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jelas Pak ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kiparat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi